Pernahkah kamu bertanya, di tengah kesibukan hidup, amalan apa yang sebenarnya paling dijaga oleh Rasulullah SAW hingga tak pernah beliau tinggalkan sedikit pun? Bukan sekedar ibadah biasa, tapi amalan yang diam-diam menjadi sumber kekuatan hati, ketenangan jiwa, dan kedekatan luar biasa dengan Allah. Banyak orang merasa sudah beribadah, tapi tanpa sadar melewatkan hal-hal penting yang justru menjadi rahasia istiqomah Rasulullah SAW. Di video ini, kamu akan menemukan 5 ibadah yang mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya bisa mengubah hidupmu secara perlahan, dalam, dan nyata. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah mengamalkannya, atau justru selama ini kamu melewatkannya tanpa sadar? Sebelum kita masuk ke pembahasan, luangkan 1 detik untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan konten-konten yang bisa menguatkan iman dan menenangkan hati seperti ini. Jika di tengah video nanti kamu merasa tersentuh atau diingatkan, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar lebih banyak orang juga mendapatkan manfaatnya. Coba tuliskan di kolom komentar, dari kelima ibadah ini nanti, mana yang sudah kamu lakukan dan mana yang ingin kamu mulai istiqomahkan. Karena bisa jadi, niat baikmu hari ini adalah awal perubahan besar dalam hidupmu. Dan jika kamu merasa video ini penting, bagikan kepada orang terdekatmu, karena satu kebaikan yang kamu sebarkan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir tanpa henti. Dalam perjalanan hidup yang serba cepat ini, seringkali kita merasa sudah cukup dalam beribadah. Sholat sudah, doa sudah, bahkan mungkin sesekali bersedekah. Namun tanpa kita sadari, ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Apakah ibadah yang kita lakukan sudah mengikuti pola yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Karena sejatinya, bukan hanya banyaknya amal yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana amal itu dijaga dengan konsisten, penuh kesadaran, dan sesuai dengan tuntunan yang benar. Disinilah letak perbedaannya antara sekedar beribadah dan benar-benar menapaki jalan yang sama seperti yang ditempuh oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bukan hanya seorang nabi, tetapi juga teladan paling sempurna dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal ibadah. Di tengah kesibukan beliau sebagai pemimpin umat, kepala keluarga, dan pembawa risalah yang begitu berat, ada amalan-amalan tertentu yang tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan dalam kondisi lelah, sakit, atau perjalanan jauh sekalipun, ibadah-ibadah ini tetap beliau jaga dengan penuh kesungguhan. Ini menunjukkan bahwa amalan tersebut bukan sekedar rutinitas, melainkan fondasi utama yang menjaga kekuatan ruhani dan hubungan beliau dengan Allah. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi lebih dekat dengan Allah, kita harus melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa. Padahal justru dari amalan-amalan yang sederhana, namun dijaga secara istiqomahlah, lahir perubahan yang paling dalam. Rasulullah mengajarkan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Artinya, rahasia kekuatan spiritual itu bukan terletak pada banyaknya, tetapi pada konsistensi dan keikhlasan dalam menjaganya dari hari ke hari. Disinilah pentingnya kita untuk kembali melihat dan meneladani apa saja ibadah yang benar-benar dijaga oleh Rasulullah. Bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk mulai kita hidupkan dalam keseharian kita. Karena bisa jadi selama ini kita sibuk mengejar banyak amalan, namun melewatkan amalan inti yang justru menjadi kunci ketenangan hati dan keberkahan hidup. Maka melalui pembahasan ini, kita akan membuka satu persatu amalan tersebut. Bukan sekedar untuk informasi, tetapi sebagai undangan untuk berubah, memperbaiki diri, dan melangkah lebih dekat kepada Allah dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Namun ada satu hal yang perlu kita sadari bersama. Menjaga sebuah amalan itu jauh lebih berat daripada sekedar memulainya. Banyak di antara kita yang bersemangat di awal, penuh niat, penuh tekad, namun perlahan mulai melemah ketika diuji oleh rasa malas, kesibukan, atau bahkan godaan dunia yang tak ada habisnya. Di titik inilah kita belajar bahwa istiqomah bukan tentang kuat di awal saja, tetapi tentang bertahan ketika tidak ada yang melihat, tetap melangkah meski terasa berat, dan terus menjaga hubungan dengan Allah di tengah segala keadaan. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang begitu nyata tentang bagaimana menjaga konsistensi itu.
Beliau tidak menunggu waktu luang untuk beribadah, tetapi justru menjadikan ibadah sebagai pusat dari seluruh aktivitas hidupnya. Setiap gerak, setiap waktu seolah terikat dengan kesadaran akan Allah. Dan dari situlah lahir ketenangan yang tidak mudah goyah, kekuatan yang tidak mudah runtuh, serta hati yang selalu terarah kepada kebaikan. Inilah yang sering kali kita rindukan dalam hidup, ketenangan yang hakiki, bukan sekedar sesaat. Lebih dalam lagi, ibadah-ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini bukan hanya berdampak pada akhirat, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hati menjadi lebih lapang, pikiran lebih jernih, keputusan lebih bijak, dan ujian terasa lebih ringan untuk dihadapi. Karena ketika hubungan dengan Allah terjaga, maka segala urusan dunia pun perlahan akan dipermudah. Inilah janji yang sering kita dengar, namun jarang benar-benar kita rasakan, karena mungkin ada amalan penting yang belum kita jaga dengan sungguh-sungguh. Maka sebelum kita masuk ke 5 ibadah tersebut, cobalah hadirkan niat dalam hati, bukan sekedar untuk menonton atau mengetahui, tetapi untuk benar-benar berubah. Biarkan setiap poin yang nanti disampaikan menjadi cermin untuk diri kita sendiri. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung semuanya diamalkan sekaligus. Cukup mulai dari 1, lalu jaga dengan penuh kesungguhan. Karena bisa jadi, dari 1 amalan kecil yang kamu jaga hari ini, Allah bukakan pintu perubahan besar yang selama ini kamu harapkan. Dan sekarang, mari kita mulai membuka satu persatu ibadah yang begitu dijaga oleh Rasulullah. Amalan sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi hati, hidup, dan perjalanan kita menuju Allah. Sekarang, kita mulai masuk lebih dalam. Karena apa yang akan kamu dengar ini bukan sekedar daftar amalan, tetapi jejak kehidupan yang benar-benar dijaga oleh Rasulullah SAW setiap harinya. Bayangkan sejenak, di tengah segala kesibukan beliau, memimpin umat, menghadapi berbagai ujian, bahkan dalam kondisi lelah sekalipun, ada ibadah-ibadah tertentu yang tetap beliau pertahankan tanpa pernah ditinggalkan. Ini bukan kebetulan, ini adalah pilihan yang penuh kesadaran bahwa disitulah letak kekuatan sejati seorang hamba. Seringkali kita menganggap ibadah sebagai sesuatu yang dilakukan ketika sempat, namun Rasulullah SAW menunjukkan hal yang berbeda. Ibadah bukan sekedar aktivitas, melainkan kebutuhan. Seperti halnya tubuh yang membutuhkan makanan, ruh kita pun membutuhkan asupan yang terus-menerus. Dan tanpa kita sadari, ketika ibadah mulai jarang dilakukan atau tidak dijaga dengan konsisten, disitulah hati mulai terasa kosong, gelisah, dan mudah goyah. Bukan karena hidup kita kurang sesuatu, tetapi karena hubungan kita dengan Allah mulai melemah. Menariknya, ibadah-ibadah yang akan kita bahas ini bukanlah sesuatu yang rumit atau sulit untuk dilakukan. Justru sangat sederhana, hingga seringkali dianggap sepele. Tapi di balik kesederhanaannya, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Rasulullah SAW tidak memilih amalan yang berat untuk dijaga setiap waktu, tetapi amalan yang mampu dilakukan secara terus-menerus. Disinilah letak hikmahnya, bahwa perubahan besar dalam hidup tidak selalu datang dari sesuatu yang besar, tetapi dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Coba renungkan, berapa banyak dari kita yang semangat melakukan amalan besar di waktu tertentu, tetapi lalai dalam menjaga amalan kecil setiap hari. Padahal, justru amalan kecil yang konsisten itulah yang menjadi penopang utama keimanan. Ia seperti akar yang tidak terlihat, namun menentukan kuat atau tidaknya sebuah pohon. Ketika akar itu kuat, maka badai sebesar apapun tidak akan mudah merobohkannya. Begitu pula dengan hati kita. Ketika ibadah-ibadah ini terjaga, maka ujian hidup tidak lagi terasa menghancurkan, melainkan menjadi bagian dari perjalanan yang menguatkan. Dan yang lebih dalam lagi, ibadah-ibadah ini bukan hanya tentang hubungan vertikal antara hamba dengan Allah, tetapi juga membentuk siapa kita sebagai pribadi. Cara kita berpikir, cara kita merespons masalah, cara kita memperlakukan orang lain, semuanya perlahan berubah ketika ibadah ini benar-benar hidup dalam diri kita. Inilah yang sering tidak kita sadari.
kita mencari perubahan di luar, padahal kuncinya justru ada pada hal-hal yang kita lakukan setiap hari, yang mungkin selama ini kita anggap biasa saja. Maka, di bagian ini, jangan hanya dengarkan, tetapi rasakan. Biarkan setiap kalimat membawa kamu untuk merenung, melihat kembali kebiasaanmu selama ini, dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri, sudahkah aku menjaga apa yang sebenarnya paling penting? Karena bisa jadi, apa yang akan kamu temukan sebentar lagi bukan hanya informasi, tetapi jawaban dari kegelisahan yang selama ini kamu rasakan. Dan kini, kita akan mulai masuk ke inti pembahasan. 5 ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang sederhana, namun memiliki dampak yang begitu dalam. Perhatikan baik-baik, karena bisa jadi di antara kelima ini ada yang selama ini kamu abaikan tanpa kamu sadari. Sebelum kita menyebutkan satu persatu, ada satu pertanyaan penting yang perlu kamu jawab dalam hati. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin kemuliaannya saja tetap menjaga ibadah-ibadah ini tanpa pernah lalai, lalu bagaimana dengan kita yang penuh kekurangan dan dosa? Disinilah letak tamparan halus yang sering tidak kita sadari. Kita merasa masih punya waktu, merasa masih bisa menunda, padahal setiap hari yang kita lewati adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Seringkali kita menunggu momen tertentu untuk berubah, menunggu hati lebih siap, waktu lebih longgar, atau keadaan lebih tenang. Padahal kenyataannya, perubahan itu tidak datang karena menunggu, tetapi karena memulai. Rasulullah tidak menunggu keadaan ideal untuk beribadah. Justru dalam keadaan apapun, beliau tetap menjaga hubungan dengan Allah. Inilah yang membedakan antara orang yang hanya berniat dan orang yang benar-benar berjalan menuju perubahan. Dan mungkin di titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa selama ini bukan kamu tidak mampu melakukan ibadah-ibadah tersebut, tetapi kamu belum benar-benar menjadikannya prioritas. Kita sering mengutamakan hal-hal yang sifatnya duniawi, pekerjaan, hiburan, urusan yang tak ada habisnya, hingga tanpa sadar yang seharusnya menjadi inti justru kita letakkan di posisi terakhir. Padahal ketika yang utama didahulukan, yang lainnya akan mengikuti dengan sendirinya. Bayangkan jika 5 ibadah ini benar-benar kamu jaga setiap hari, bukan hanya sesekali, bukan hanya ketika ingat, tetapi menjadi bagian dari hidupmu. Perlahan, tanpa kamu sadari, hatimu akan berubah. Yang dulu mudah gelisah menjadi lebih tenang, yang dulu berat untuk bersabar menjadi lebih lapang, yang dulu terasa sempit mulai terbuka dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Karena ketika Allah melihat kesungguhan seorang hamba dalam menjaga amalannya, disitulah pertolongannya datang dengan cara yang sering kali di luar logika kita. Dan inilah momen yang tidak boleh kamu lewatkan, karena setelah ini kita akan mulai membuka satu persatu ibadah tersebut. Perhatikan dengan hati yang hadir, bukan sekedar mendengar. Siapkan dirimu untuk mungkin merasa tersentuh, mungkin merasa tertampar, atau bahkan merasa bersalah. Dan itu tidak apa-apa, karena dari kesadaran itulah perubahan dimulai. Sekarang, mari kita mulai dari ibadah yang pertama. Perhatikan baik-baik, karena bisa jadi inilah amalan yang selama ini paling sering kamu abaikan, padahal justru menjadi salah satu yang paling dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah pertama yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat tepat waktu. Ini bukan sekedar kewajiban, tetapi fondasi utama yang menjaga seluruh bangunan kehidupan seorang Muslim. Rasulullah selalu menjaga sholat di awal waktu, bahkan dalam kondisi sakit sekalipun, beliau tetap berusaha menunaikannya. Dari sinilah kita belajar bahwa sholat bukan hanya rutinitas harian, tetapi sumber kekuatan, tempat kembali, dan titik keseimbangan dalam hidup. Ketika sholat dijaga, maka hidup pun akan ikut terjaga. Namun pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar memprioritaskan sholat seperti beliau menjaganya? Ibadah kedua adalah sholat sunnah rawatib. Amalan yang sering dianggap ringan, tetapi memiliki nilai yang sangat besar. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib ini. Bahkan disebutkan bahwa siapa yang menjaga rawatib, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga.
Ini bukan sekedar janji biasa, ini adalah bentuk kasih sayang Allah bagi hambanya yang menjaga amalan kecil namun konsisten. Disinilah terlihat perbedaan antara orang yang sekedar menggugurkan kewajiban dan orang yang benar-benar ingin mendekat kepada Allah. Ibadah ketiga adalah sholat malam, tahajud. Inilah rahasia kekuatan ruhani Rasulullah. Di saat manusia lain terlelap, beliau bangun, bermunajat, menangis, dan mendekatkan diri kepada Allah dalam kesunyian malam. Tahajud bukan hanya tentang tambahan ibadah, tetapi tentang hubungan yang sangat pribadi antara hamba dan Tuhannya. Disinilah doa-doa dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Disinilah hati dibersihkan dari beban dunia. Dan mungkin inilah yang sering kita lewatkan, padahal di dalamnya terdapat ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ibadah keempat adalah membaca Al-Quran setiap hari. Rasulullah tidak pernah jauh dari Al-Quran. Bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkan dan menghidupkan maknanya dalam setiap aspek kehidupan. Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi cahaya yang menerangi hati dan petunjuk dalam setiap langkah. Ketika kita mulai menjauh dari Al-Quran, tanpa sadar, hidup kita pun mulai kehilangan arah. Namun ketika kita kembali mendekatinya, perlahan semuanya menjadi lebih jelas, lebih tenang, dan lebih bermakna. Dan ibadah kelima adalah zikir dan istighfar. Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Bahkan dalam satu hari, beliau bisa beristighfar lebih dari 70 kali. Padahal beliau adalah manusia yang telah diampuni dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan kita? Zikir adalah pengikat hati, penenang jiwa, dan penghapus dosa yang sering kita lakukan tanpa sadar. Dari sinilah kita belajar bahwa kedekatan dengan Allah tidak hanya dibangun melalui ibadah besar, tetapi juga melalui lisan yang senantiasa mengingatnya. Kelima ibadah ini, jika kamu perhatikan, semuanya terlihat sederhana. Tidak ada yang rumit, tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Namun justru disitulah letak ujian sebenarnya. Apakah kita mampu menjaganya secara konsisten seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Karena nilai sebuah amalan bukan hanya terletak pada apa yang kita lakukan, tetapi pada bagaimana kita menjaganya dari hari ke hari. Dan mungkin setelah kamu mengetahui semua ini, kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa selama ini bukan karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi karena kita belum benar-benar menjadikannya sebagai bagian dari hidup kita. Inilah saatnya untuk berubah. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung semuanya. Cukup mulai dari satu, lalu jaga. Karena bisa jadi, dari satu amalan yang kamu jaga dengan sungguh-sungguh, Allah akan membuka jalan menuju kebaikan-kebaikan lainnya yang selama ini kamu harapkan. Dan inilah titik paling penting yang sering tidak disadari banyak orang. Kelima ibadah ini bukan sekedar amalan yang dilakukan Rasulullah SAW, tetapi rahasia kekuatan hati beliau dalam menghadapi seluruh ujian hidup. Coba bayangkan, beliau menghadapi penolakan, hinaan, kehilangan orang-orang tercinta, tekanan dari kaumnya, bahkan berbagai ujian yang tidak ringan. Namun hati beliau tetap kokoh, jiwa beliau tetap tenang, dan keyakinan beliau kepada Allah tidak pernah goyah. Mengapa? Karena hubungan beliau dengan Allah dibangun dan dijaga setiap hari melalui ibadah-ibadah ini. Disinilah letak nilai yang sangat dalam bagi kita. Seringkali kita mencari solusi atas kegelisahan dengan cara-cara duniawi, mencari hiburan, pelarian, atau kesibukan baru. Padahal akar ketenangan itu ada pada kedekatan dengan Allah. Ketika sholat mulai terjaga, ketika zikir mulai hidup di lisan, ketika Al-Quran kembali dibaca setiap hari, dan ketika malam mulai diisi dengan doa, maka hati yang selama ini terasa sempit perlahan akan menjadi lapang. Bukan karena masalah hilang seketika, tetapi karena Allah menguatkan hati kita untuk menghadapinya. Banyak orang bertanya, mengapa hidup terasa berat? Mengapa hati mudah gelisah? Mengapa pikiran sering penuh ketakutan? Bisa jadi jawabannya bukan karena hidup kita terlalu sulit, tetapi karena ruh kita sedang lapar. Jiwa yang jauh dari ibadah akan mudah lelah, mudah kosong, dan mudah merasa kehilangan arah. Inilah sebabnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan amalan-amalan ini, karena beliau tahu bahwa kekuatan terbesar seorang hamba bukan pada fisiknya, bukan pada hartanya, tetapi pada hubungan hatinya dengan Allah. Bayangkan, jika mulai hari ini kamu menjaga satu persatu amalan tersebut,
Ketika azan berkumandang, kamu segera memenuhi panggilan Allah. Ketika malam datang, kamu menyisihkan beberapa menit untuk bermunajat. Ketika hati terasa berat, lisanmu basah dengan istighfar. Ketika pagi dimulai, ayat-ayat Al-Quran menjadi suara pertama yang masuk ke dalam jiwamu. Perlahan, hidupmu akan berubah dengan cara yang sangat halus namun nyata. Yang dulu terasa gelap, mulai terang. Yang dulu terasa mustahil, mulai terbuka jalannya. Dan mungkin inilah yang sedang Allah ingin sampaikan kepadamu melalui video ini, bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kadang, ia dimulai dari satu sajadah yang kembali dibentangkan tepat waktu, dari satu ayat yang kembali dibaca dengan hati, dari satu istighfar yang diucapkan dengan penuh penyesalan. Sesederhana itu, namun dampaknya bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Maka jangan biarkan pembahasan ini berhenti hanya sebagai pengetahuan. Jadikan ini sebagai titik balik. Karena bisa jadi, apa yang kamu dengar hari ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu panjatkan dalam diam. Doa untuk hati yang lebih tenang, hidup yang lebih berkah, dan jiwa yang lebih dekat kepada Allah. Pada akhirnya, semua kembali kepada satu hal yang paling sederhana, namun juga paling menentukan. Pilihan. Pilihan untuk tetap seperti sekarang, atau mulai berubah meski hanya dengan langkah kecil. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang benar-benar melihat selain Allah. Tapi justru disitulah letak keindahannya, bahwa setiap usaha kecil yang kamu lakukan, setiap niat yang kamu jaga, setiap langkah yang kamu ambil untuk mendekat kepadanya, semuanya tidak pernah sia-sia. Mungkin setelah ini hidupmu tidak langsung berubah drastis, masalah tidak tiba-tiba hilang, ujian tidak langsung selesai. Namun ada sesuatu yang perlahan akan berubah, hatimu. Dan ketika hati sudah berubah, cara pandangmu terhadap hidup pun akan ikut berubah. Yang dulu terasa berat, kini terasa lebih ringan. Yang dulu membuatmu gelisah, kini bisa kamu hadapi dengan lebih tenang. Karena kamu tahu, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Cobalah bayangkan dirimu beberapa waktu ke depan, ketika kamu mulai menjaga sholat dengan lebih baik, mulai meluangkan waktu untuk Al-Quran, mulai membiasakan zikir di sela-sela kesibukan, dan sesekali bangun di malam hari untuk berbicara langsung dengan Allah. Tidak perlu sempurna, tidak perlu langsung banyak, tapi cukup konsisten. Dan dari sana, kamu akan melihat sesuatu yang mungkin selama ini kamu cari. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, kekuatan yang tidak mudah runtuh, dan harapan yang selalu hidup di dalam hati. Dan jika suatu hari kamu merasa lelah, merasa turun, atau bahkan kembali lalai, ingatlah satu hal ini. Perjalanan menuju Allah bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti. Tidak apa-apa jika kamu berjalan pelan, tidak apa-apa jika kamu harus jatuh berkali-kali. Yang terpenting adalah kamu tetap kembali, tetap mencoba, dan tidak menyerah pada dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu kembali, Allah selalu membuka pintunya, tanpa pernah bosan menunggu. Maka biarkan pesan ini menetap di dalam hatimu, bukan hanya sebagai sesuatu yang kamu dengar hari ini, tetapi sebagai pengingat yang akan terus hidup dalam setiap langkahmu. Bahwa ada amalan-amalan sederhana yang jika kamu jaga, ia akan menjaga hidupmu. Bahwa ada hubungan yang jika kamu perbaiki, ia akan memperbaiki segalanya. Dan mungkin antara jutaan orang yang menonton, pesan ini sampai kepadamu bukan tanpa alasan. Bisa jadi ini adalah cara Allah memanggilmu dengan lembut untuk kembali, untuk memperbaiki, dan untuk melangkah lebih dekat lagi kepadanya. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hati kami. Engkau yang lebih dekat dari urat nadi kami. Jika selama ini kami lalai dalam mengingat-Mu, maka ampunilah kami. Jika selama ini kami jauh dari ibadah yang Engkau cintai, maka dekatkanlah kami kembali dengan penuh kasih sayang-Mu. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk menjaga sholat, mudahkan langkah kami untuk istiqomah dalam kebaikan, dan jadikan lisan kami senantiasa basah dengan zikir serta istighfar kepadamu. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa cinta kepada ibadah, bukan karena kewajiban semata, tetapi karena kami rindu kepadamu.
Bangunkan kami di sepertiga malam untuk bermunajat kepadamu. Lapangkan dada kami saat membaca ayat-ayat-Mu, dan jadikan setiap amal kecil yang kami lakukan sebagai jalan menuju ridho-Mu. Jangan Engkau biarkan kami kembali kepada kelalaian setelah Engkau hadirkan kesadaran dalam hati kami hari ini. Ya Allah, jika langkah kami masih lemah, maka kuatkanlah. Jika hati kami masih ragu, maka teguhkanlah. Jika dosa kami begitu banyak, maka ampunilah dengan luasnya rahmat-Mu. Jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai, yang selalu kembali kepadamu dalam setiap keadaan, baik dalam lapang maupun sempit, dalam senang maupun sulit. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang kita bahas hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi awal dari perubahan dalam hidup kita. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga setiap detik yang kamu luangkan menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi Allah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan serta petunjuk-Nya.